Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kompang Sumber Rejeki di Keseharian Mubarak Family ya. Hari ini hari Senin kebetulan ya, tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya, tanggal 19 Januari 2025. Kebetulan hari ini saya akan memperkenalkan diri di peternakan nih. Teman-teman mungkin bagi yang baru kenal nih, ada ayam-ayam saya nih baru lahir. Tuh ya teman-teman yang suka dengan ayam silakan jangan lupa di ketuk-ketuk layarnya ya, di like-nya, di like-nya nih. Alhamdulillah sudah lahir semua 6 ekor ya. Ada 6 ekor di sini. Ini saya sengaja di iniin. Nah, ini ada lagi satu lagi dipecah-pecahin tuh ya. Ini lagi dipecah-pecahin tuh. Nah, ini guys ya. Nah, ini nih. Tuh ya, ada yang lagi mau dipecah-pecahin, kayaknya mau lahir lagi tuh. Udah ada pecahin, kayaknya mau lahir lagi tuh. Udah ada ininya. Yang satu lagi kita kasih lagi. Ini bahan pakannya saya pakai bekatul ya. Bekatul sama banyer dicampur ya untuk yang kecil-kecil ini. Nah, kita kasih lagi ya. Kasih lagi. Dan tempat minumnya. Nah, ya. Ini untuk yang di sini ya. Nah, sekarang kita tunjukin ini yang agak besarnya. Kita akan kasih makanan. Untuk yang di luar ya, sedikit saja ya, supaya ada aroma proteinnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah guys, nanti kita panggil ayamnya, pastinya pada nyamperin ya, karena ini udah pakai pelet guys, pelet cihan ya. Kita taruh di tempat makan ayam tuh. Ini yang putih ayam jago juga ya, calon ayam jago nih, calon ayam jago. Ini kayaknya dapat jangkrik ya.
Nah itu ada ayam, indukan ayam juga tuh yang lagi nyari makanan di tempat sampah ya. Kur 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 kur. Nah pada nyamperin kan, dipanggilin gini nih. Kur 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 kur. Oh, ya. Kalau sebelum beranak dia galak ke saya juga ya. Kalau sekarang rada-rada ini, rada-rada jinak lah, karena mungkin si istri-istrinya sudah beranak gitu. Kalau awal-awalnya kan si jantan ini super galak karena sifatnya dia mau melindungi. Disangkanya itu kalau ada saya itu sebagai ini apa namanya, sebagai predator mungkin gitu ya, disangkanya sebagai predator padahal kan sebagai majikan. Kalau majikannya predatornya di saat-saat tertentu ya, jika mau makan ayam ya terpaksa jadi predator. Oke. Ini tentang ayam, nanti kita beralih ke pertanian ya. Pertanian kita kemudian ke perikanan ya. Habis peternakan, ini peternakan dulu, kita peternakan tentang ayam. Saya ternak ayam. Ini ada ayam ayam kampung nih, ayam kampung ya. Campur dengan ayam Bangkok, ini ayam Bangkoknya. Si jagonya ayam Bangkok, nanti kita gabungkan ya antara ayam kampung dengan ayam Bangkok gitu ya. Nah ini juga ayam kampung, ini ayam jantan. Ini ciri-ciri jantan, dia diantara adik-adiknya, diantara kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dia paling gede gitu ya. Itu yang paling menonjol, terus paling tinggi ya. Nah, beda dengan ini betina nih, ada betina 3 ya, satu saudara. Itu 1, 2, 3 ini saudara. Kalau ini bapaknya ini. Ya, ini bapaknya ini. Induk kepala gitu ya. Nah, nanti nggak tahu nih pas mau munggahan ada yang bisa dipotong atau enggak ayam kampungnya. Ini sebesar gini cukup ya, 1 bulan lagi guys ya bisa dipotong. Alhamdulillah. Sorry guys ya, kita bersihin dulu. Oke. Ya kalau ada yang bersin biasanya si ayam agak takut juga, karena dia kalau bersin itu kita mengandung virus ya. Bagi yang ketinggalan, ini ayam-ayam yang baru lahirnya juga ya. Tuh. Saya sengaja disimpan di sini, kita cek dulu ini apakah akan Nih hidup guys, dia sebentar lagi kita tunggu, sebentar lagi ini tokin tuh ya, si ini tokin tuh ya, si ininya. Jadi tinggal tunggu sebentar lagi. Kalau yang ini
Ini yang paling besar nih guys, nggak tahu ini dia akan lahir atau enggak. Sebaiknya lihat di malam hari apakah ini apa namanya, dia ada tuh, dia bergerak guys. Nanti kalau udah bergerak, nanti sama si ayam indukannya akan dipatok-patokin ya, gitu. Nanti akan disileng mandai, barat bahasa Sundanya mah ya, begitu. Ini sudah pada beranak nih. Nanti kalau sudah lahir semua kita keluarin ya. Kalau nggak dikeluarin, kalau hari ini dikeluarin sama saya, takutnya nanti malah ini gabung sama yang lain. Terus dia akan apa namanya, si telurnya dibiarkan gitu ya, dibiarkan ya, dibiarkan. Ini dulu ini ayam kampung keturunan si jantannya ayam Bangkok ya, tuh. Jadi seperti ini anak-anaknya ya. Oke teman-teman, itu sekilas tentang peternakan, yakni ternak ayam gabung, ternak ayam kampung sama ayam Bangkok ya. Nah sekarang kita perkenalkan tentang pertanian ya. Nah, pertanian yang ada di Kompang Sumberjeki ini. Nah, ini saya pisah, saya simpan dulu yang aman ya, biar nggak dimakan sama ayam yang lain ya. Belum waktunya dimakan, nanti dimakannya besok, diawet-awet ya. Oke, tentang pertanian di sini saya perkenalkan ada buah naga ya. Buah naga ini cukup ada buahnya, ada 1, 2, kemudian 3, ada 4, 5 ya, ada 5 buah. Ada 5 buah yang sedang menuju ke pematangan ya. Kemudian ada juga yang sedang berbunga ya. Sini. Oh, ada 6 guys ya. Ada 6 yang menuju ke pematangan. Ini baru yang 2 ya. Nah, ini enggak terhitung tadi. Nah, terus ada lagi yang menuju ke pemekaran bunga, mau berbunga ya. Nah, ini ada 2 buah. Ada 2 buah yang mau berbunga nih. Satu lagi ini ya. Tuh. Ini yang mau berbunga ya. Mungkin ini karena kurang nutrisi, kurang pupuk, jadi apa namanya, kita potong. Si buahnya kurang begitu besar ya. Tuh, hanya sebesar gini. Kemudian ada lagi 1 lagi yang baru muncul tunas, mau muncul buah nih ya. Ada 1. Sebaiknya jangan ditunjuk sama kita, tunjuknya sama jempol ya. 1, kita hitung lagi ya. Nah, ini ada lagi nih 2 ya, lagi nih 2 ya, kemudian 3, ini nih ada lagi 4 nih.
4 ya. Tambah satu lagi. Ini ada lagi nih. Nah ya, insya Allah mudah-mudahan jadi semua ya. Biasanya tanda tanya kalau misalkan nggak akan jadi sudah merah, agak merah duluan ya. Nah ini agak keungu-unguan, insya Allah jadi ya. Udah agak keunguan. Kalau agak merah, agak kekuning-kuningan, biasanya nggak jadi ya. Nggak jadi mekar, nggak jadi besar. Coba yang tadi, kita cek yang tadi. Nah ini nggak tahu nih, agak kekuning-kuningan ya. Oke. Jadi ada 5 ya yang calon bakal bunga. Nah, bakal calon bunga. Oh ini ada lagi nih satu nih. Nih ada lagi satu ya. Ini juga lagi ada di dalam tuh. Satu lagi ya. Kemudian ini juga tuh di pucuk satu lagi. Lumayan banyak hari ini ya. Nah ini habis dipotong-potong, kita sengaja disimpan di sini supaya jadi pupuk alaminya ya. Nah, harusnya dipotong-potong, diiris-iris sampai ini ya. Jadi nggak dibuang, potongan-potongannya nggak dibuang ya. Saya sengaja nggak dibuang biar jadi pupuk nantinya. Pupuk alami buah naga dari pohon naga lagi ya, kembali lagi ke pohonnya gitu tuh. Sengaja ditumpuk di sini dulu biar layu dulu, habis layu nanti dipotong-potong ya kalau sempat. Kemarin harusnya menyempatkan diri ya. Nah, kalau nggak dipotong-potong nanti malah tumbuh tuh ya tuh. Ini nggak, karena nggak dipotong-potong tumbuh berakar lagi tuh ya. Jadi begitu, kalau pohon naga itu cepet tumbuhnya ya, cepet tumbuhnya, bahkan kan di tanah kering pun dia bakalan tumbuh. Makanya suka dibikin tanaman hias. Ini kan satu kerajaan sama ini, sama apa, pohon yang berduri itu, pinus kaktus ya. Satu kerajaan sama kaktus ini. Itu ya. Kemudian selain pohon naga, di sini ada juga pohon, kita sambil ambilkan ya untuk bahan pakan alami pada ikan-ikan nih. Ada pohon talas guys ya. Ini ada pohon talas nih. Ini ada satu, udah ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita potong satu. Ini ada yang punya banyak stok kita tuh ya. Lumayan, ikan nggak perlu makan nih ada 5 ya. Saya punya 5 batang ya, punya 5 batang.
Nih, 1 2 3 4 5 batang ya. Oh, lumayan buat ini, buat makanan ternak ya. Ya, nanti sebelum dipotong-potong ya. Ini ada, tadinya ada 10 ekor, nggak tahu yang 4 ekornya nggak tahu kemana. Nah, dia belum dikasih makan sama saya ya. Nah, kita kasih makan. Kita kasih makan dulu ya. Kita kasih makan ke ayam ini. Nggak tahu ini ayamnya udah kenyang belum. Kayaknya udah kenyang tuh si ayam, anak-anaknya udah kenyang. Kalau udah kenyang nggak usah dikasih makan, nanti malah boros di makanan ya, karena ayam itu udah dikasih makan terus aja dia mau makan gitu ya. Oke, kita skip aja, kita lanjut ke kegiatan perikanan ya. Lu gas, ini belum ada yang endorse lagi, ini udah copot si tripod ininya, kakinya yang satu lagi. Kita lem dulu ya teman-teman ya. Saya ambilkan lem dulu, kita pakai lem ini aja, lem super glue ya. Kebetulan ada stok super glue. Wes, udah makan gas? Nah, mudah-mudahan masih ada nih ya super glue-nya. Kalau ada kita si ayamnya malah sembunyi di sini guys. Kita lem dulu ya. Guys, ternyata si lemnya ini apa namanya, nggak adaan. Oke, kita akalin dulu guys ya, tripodnya kita akalin dulu. Ini yang copotnya ya, di peternakan di perikanan dulu ya, di peternakan di perikanan dulu. Nah teman-teman, ternyata sudah ada lemnya. Harus dilap dulu.
ngadengkel heula, ngadengkel heula. Yang balikkan heula kamerana biar kelihatan ya. Pertama-tama kita cuci ini dulu dari kotoran sama ini kita lap-lap dulu ya. Lap-lap dulu. Dilap. Tunggu sebentar ya. Kita buka lemnya guys. Ini mudah-mudahan masih ada. Langsung pagehnya, langsung pageh, alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai memperbaiki Budik Damber. Terima kasih ya sudah hadir, sudah gabung. Sekarang kita akan kasih yang tadi ya, apa namanya, daun talas ya. Kita akan aplikasikan daun talas ya. Nah, kita masukin dulu ke tripod ini ya. Ini saya tripod yang lama guys. Ini tripodnya tripod yang lama, belum ada settingan buat, tadinya buat ini ya, saya buat kamera SLR. Nah sekarang karena berhubung SLR-nya juga udah rusak, juga udah rusak, jadi kemarin hanya beli ininya aja. Saya hanya beli di yang ada lubang ininya ya, sama dengan buat di SLR juga nih ya. Nah, jadi ini tripod ini bisa SLR juga, tinggal dicopot ininya ya. Gitu. Oke, kita masukin dulu lagi ya. Nah, silahkan teman-teman kalau mau, saya ini mereknya apa nih? Lupa lagi ya. Karena sudah lama sih. Nah, oke. Nah, ini juga tripod sudah lama ya. Nah, bahkan ada yang patah si ininya karena ya kecerobohan lah. Ini bisa diputar-putar ya, putar-putar kiri dan kanan, apa namanya, naik turun. Ini naik turun pakai ini ya, naik turun, kemudian kiri kanan pakai ini ya. Ini dilonggarin tuh jadi kiri kanan ya, gitu ya.
Nah, sebetulnya sekarang ini sudah berfungsi kiri kanan dan naik turun ya. Nah, tinggal ini dipateninkan aja. Ini paten sekarang. Ini juga paten ya. Kecuali kalau memang kurang-kurang turun, ini bisa naik turun, bisa muter 360 derajat ini ya. Bisa muter 360 derajat dan ini bisa kiri kanan juga tuh. Turun naik turun naik turun, kemudian ini juga bisa 360 derajat dan ini bisa landscape dan juga potret ya. Yang ini potret ya. Kalau mau landscape teman-teman bisa dipindahkan seperti ini ya. Dan ini lumayan kokoh ini ya, tidak ini kuat banting ya. Nah, ini ada karetnya bagi yang tidak memiliki. Nah, ini karetnya juga sudah agak longgar, kita lem lagi ya. Apa yang dia mau berangkat ke sekolah, doain ya supaya soleh belajarnya. Oke, kita ini agak copot lemnya, kita perbaiki dulu ya yang ini ya. Sorry guys, agak terlambat untuk ke pertaniannya ya. Kita perbaiki dulu alat ininya, kita perbaiki dulu alat perangkat hardware-nya ya. Hardware-nya kita perbaiki dulu. Kita copot dulu ini ya. Nah, mumpung masih ada lem sisa ya, mumpung masih ada sisa lem. Saya pakai lem super glue saja. Kalau ini sebaiknya pakai lem Ibon. Nah, tapi kalau pakai lem Ibon, karena karet ya, karet ketemu ini bahannya baja anti karat ya, sudah dilapis anti karat. Tuh. Walaupun sudah lama ini enggak karatan punya saya ya, sudah lama enggak karatan, sudah dihujanin, dipanasin, kena sinar matahari, kena hujan, nggak panas ya. Ini dari ST10 ya teman-teman, bukan ST12. Oke, tinggal satunya lagi nih. Ini harus sampai kering, kalau nggak kering ntar ini bisa dibesarkan ya. Dan ini kokoh banget nih pernya, ini apa namanya, kuat banget ya, pernya kuat banget. Per itu pegas ya. Mang Dedi, hatur nuhun. Apa kabar?
Cuma Bekasi banjir tuh, kabari kan hujan terus-terusannya ti peuting keneh. Nah, kita sambil nunggu dimasukin lagi ya ke tempat asalnya. Oke teman-teman, sudah selesai. Saiful Desain, terima kasih. Ayah wae bungsu gorden mah. Oke, kita lanjut sekarang ke dunia perikanan ya. Kita akan perkenalkan ikan-ikan saya dan juga sambil memberikan ini apa namanya, daun talas ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana pemirsa semuanya. Saya akan ini karena handphonenya kegedean guys ya. Handphonenya saya pakai S25 sih. Sekarang sudah tahun 2026 harus diganti ya. Sekarang sudah tahun 2026 harus diganti ya sama S2 DOS deui nya. Nah, sekarang kita akan memberikan pakan ini dulu ya. Di sini dulu kita akan memberikan daun talas. Ini ikan lele ini ya, ikan lele kita akan berikan daun talas yang sudah saya ambilkan. Nah, ini daun talasnya daun talas alami ya, dari sungai. Dari sungai sudah saya bawa dibudidayakan di sini ya, supaya tidak jauh. Ini kita potong-potong saja guys. Si ininya, batangnya ya. Fungsi dari daun talas juga untuk mengenyangkan perut ini apa? Mengenyangkan perut ikan ya. Kemudian kita sebit-sebit ya di tiap-tiap jarinya. Jadi seperti ini ya, jadi rarawing tuh.
Raring. Kemudian saya biasa naruhnya di si daun tarasnya ditengkurapkan, wah gitu ya. Kita simpan ke tengah aja biar nanti dimakannya setelah agak lama ya, besoknya atau malamnya, nanti di malam dimakannya, tapi tidak langsung dimakan ya. Beda dengan kalau kita ngasih kangkung. Nah ini juga kita nanti kita panen kangkung ya, kasihin ke ikan ya, kangkungnya dikasihin ke ikan. Jadi makanan alami ya, makanan alami ikan-ikan saya. Karena sekarang sudah agak gede-gede ya. Kalau sudah agak gede-gede gini mah, kalau terus-terusan dikasih makan dari pelet, kabur. Mas Lutfi, terima kasih sudah gabung ya. Silakan nonton saya di live-nya peternakan, perikanan dan juga pertanian. Ini daun talas ini kalau kita kehujanan juga bisa untuk berteduh juga ya, teman-teman. Kalau kita kehujanan bisa untuk berteduh seperti ini ya. Nah gitu. Kalau kita bawa ikan yang besar juga kan, si ininya kan besar ya, si apa namanya, kalau kita kepanasan, teman-teman, untuk perangkat juga bisa simpan di sini supaya tidak ke sini. Supaya tidak kehujanan ya, supaya tidak kehujanan, supaya tidak kepanasan, teman-teman bisa untuk menjadi naungan ya, sementara tapinya ya. Nah ini agak lama juga, ini bisa nggak akan pecah kena hujan ya, nggak akan pecah gitu ya. Nah sekarang mah ini mau dikasihkan ke ikan ya, karena lagi nggak hujan, lagi nggak panas.
lagi perang-perangan teman-teman suka begini ya, simpan pisaunya di sini. Nah lagi perang begini gitu ya teman-teman, lagi musim perang-perangan. Masih ingat nggak kalau yang tahun 2000-an apa namanya, yang kelahiran tahun 80-an, tahun 70-an? Nah perang-perangan kayak gini, tapi ininya pakai pelapa, ini pakai pelapa pisang ini ya. Kayak gini nih. Tuh. Ya. Nah. Nah, gitu ya. Bercanda dulu sebentar ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ya ini untuk mengingatkan masa lalu aja. Saya dulu perang-perangan seperti itu ya, perang-perangan dan tidak menyakitkan, happy-happy aja gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pemberian pakan ikan ya. Saya ambilkan dulu ininya apa, peletnya ya. Saya ambilkan dulu peletnya. Kita akan, ini saya sekarang pakai pelet murni ya, tidak pakai tambahan yang lain-lain lagi karena bahannya sudah kehabisan. Biasanya saya pakai tepung beras ya untuk campuran supaya lebih menghemat pakan. Kemudian ada tepung terigu, ada bekatul gitu ya. Gitu. Oke, yuk saya ambilkan dulu ya. Sorry guys, agak lama ya. Nih saya setiap hari sekarang memberikan pakannya kepada semua ikan cukup setengah teko ya. Kalau kita ukur ada 1 liter ya, ada 1 liter nih. Ada 1 liter ini ya, tuh. Nah sekarang kita kasih makan. Jangan heran teman-teman kalau saya ngasih makan lele pasti bakal bergejolak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini karena sudah dikasih daun talas duluan ya. Oke, lihat lagi nih, 1, 2. Teman-teman kalau mau saya sepilkan lelenya udah sebesar gini ya. Cepet gas. Kayak yang jinak tapi susah juga ya. Tuh, barusan dikasih makan kayak yang gampang ya, tapi pas begitu diambil susah juga. Oke, kita kasih makan lagi ya.
karena habis diciduk-ciduk jadi nggak mau ya dikasih makan. Jadi kalau mau sepil harus lagi panen ya biar kelihatan. Soalnya kalau lagi ini padahal cuman berapa senti ya, 50 cm ya. Ini cuman 50 cm, si airnya cuma 50 cm, apa namanya, tidak. Nah, tapi ini udah cepet habis juga ya, udah cepet habis juga. Udin Wahyudin, terima kasih ya sudah bergabung dan sudah like-nya. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan di kolom ditanya aja ya, atau mau sharing-sharing nggak apa-apa, silakan. Siapa tahu ada yang salah dari saya tentang penanganan perikanan, peternakan dan juga pertaniannya. Siapa tahu ada yang salah ya. Nah, namanya juga manusia, pasti ada salah dan hilafnya ya teman-teman semua. Nah sekarang saya akan berikan pakan untuk ikan nila yang ada di sini ya. Nah kalau ikan nila yang ada di sini nggak terlalu begitu kelihatan makannya ya, karena di sini sudah banyak plankton, sudah banyak protozoa, jadi nggak begitu bergejolak kayak lele. Karena ini bloknya udah gede ya, tahu-tahu. Karena yang bergejolaknya nanti yang di bawah ya. Oke, kita tunggu sampai habis. Daripada nunggu, kita beralih ke tempat ini ya, satunya lagi. Kalau ini adalah indukan ikan nila. Lahan ada, maksudnya lahan ada. Om, modal saya 50 juta buat modal bikin kolam lele, bisa Om? Ya bisa lah. Saya aja modalnya 1,5 juta ya. Cukuplah 50 juta. Berarti Om J ini ya bisa tolong dibantu Om. Maksudnya dibantu dalam hal apa ya? Dalam hal pembuatannya atau dalam hal perencanaannya. Pembuatan kolam, mau kolam apa, kolam terpal seperti yang punya saya, atau kolam ini. Perencanaan jangka panjang. Iya, kalau jangka panjang teman-teman bisa lahannya teman-teman gini kalau menurut saya ya. Jadi konsepnya aja dulu, konsepnya bisa sharing-sharing Om. Ya, ini kita kasih konsepnya aja dulu ya. Lahannya mau berapa meter ya. Nah, kalau untuk konsepnya nanti apakah mau kolam semua atau mau sebagian lahannya itu dijadiin tempat nongkrong, tempat diam-diam saja. Nah, nanti bisa digambarkan dulu, dibikin konsepnya seperti apa. Misalkan lahannya kotak nih,
Lahannya ada sekitar 1 hektar misalnya ya, 1 hektar. Jangan 1 hektar lah, kebanyakan lah ya. Terlalu luas kalau 1 hektar ya. Mumet di sayanya nanti. Misalnya teman-teman punya lahan 100 meter persegi ya. Nah, teman-teman bisa dijadiin 50 meter perseginya untuk kolam, kemudian 50 meter perseginya untuk sirkulasi, nanti untuk sirkulasi ataupun tempat umum ya, tempat umum bisa seperti itu. Atau misalkan 60 meter persegi untuk kolam, 40 meter perseginya untuk umum. Kenapa saya sarankan untuk umum gede juga, karena nanti kita juga perlu ya untuk umum, untuk kedepannya juga pemasaran ya, untuk tempat nongkrong-nongkrong ataupun nanti kumpul-kumpul sama teman-teman bukan seideologi ya, satu kelompok gitu. Untuk kumpul-kumpul harus banyak juga. Nanti untuk kumpul-kumpul ada lagi, ada ada gazebo-nya, kemudian ada apa namanya, ada di gazebo-nya ada dapur, ada toilet gitu ya, digituin. Kemudian ada taman juga, biar memperindah gitu ya. Kemudian kolamnya ada 60 meter persegi. 60 meter persegi teman-teman bisa pakai terpal. Nanti terpal ini fleksibel ya, bisa juga jangka panjang. Nah, si terpal ini bisa digunakan 5 hingga 8 tahun, lumayan ya, lumayan juga 5 hingga 8 tahun. Nah, ada lagi teman-teman kalau punya konsep yang lain, bisa pakai beton langsung ya. Ikan apa bang? Ikan nila gitu ya. Seperti itu konsepnya dulu menurut saya ya. Teman-teman bisa gunakan seperti itu, ataupun silakan cari-cari lagi yang lain, repetisi ya. Kalau itu menurut saya, misalnya teman-teman punya modal 50 juta, silakan gunakan hal-hal yang diperlukan dulu, hal-hal yang nanti akan, misalnya modalnya 50 juta, bagaimana kita cara mengembalikan lagi 50 juta. Tapi kan di sini saya bukan orang ekonomi, jadi mungkin kalau untuk orang kalau untuk konsep saya bisa ya, untuk konsep desain, kemudian penggambaran, kemudian pelaksanaan konstruksi bisa. Tapi kalau misalkan konsep kedepannya supaya teman-teman banyak lagi duit, saya nggak bisa, karena saya bukan ahli ekonomi ya. Nah, kalau ahli ekonomi mungkin bisa dikonsepkan modal sekian, jadinya sekian, dalam beberapa tahun kemudian pemasarannya gimana. Nah, itu orang ekonomi namanya ya. Kalau saya karena orang konseper ataupun orang desainer, jadi bisanya sampai konsep ya, seperti itu. Oke, terima kasih bagi yang sudah bertanya ya. Nah, itu jawaban saya, mudah-mudahan tidak puas, karena kalau tidak puas bisa bertanya lagi gitu ya. Silakan, ada yang lagi ditanyakan. Ini ikan nila ya, tadi ada nanya ikan apa, ikan nila. Nah, ini konsepnya saya selain aerator, saya pakai air terjun juga. Nah, ini saya air terjunnya masih dalam tahap pemprosesan, masih belum selesai. Saya juga bertahap ini ya. Ini air terjunnya saya gunakan, saya perbaiki dulu ya air terjunnya ya, sebentar ya. Ini saya pakai pipa. Usia terpal berapa bulan? Ini saya terpalnya sudah 1 tahun ya. Usia terpal itu bisa, kalau misalnya kita gunakan terus menerus, insya Allah sampai 5 tahun hingga 8 tahun ya.
Ya, terpa ini saya pakai merek Orchid ya, pakai merek Orchid. Terima kasih Bang Beng, Kakak Beng, sudah follow saya. Semoga berkah dan barokah ya. Saya akan perbaiki dulu, ini kayaknya si ininya nyentuh terus ya. Ini saya pakai pompanya, pakai pompa air lumayan kecil wattnya ya, cuman 35 watt tapi kencang banget ya. Kemarin kita coba lihat ininya ya, pakai pompa. Kalau aerator saya pakai LP100 ini ya, semua kolam saya pakai LP100, hanya satu LP, hanya satu aerator ya. Kita coba ambilkan dulu disnya, kalau misalnya masih ada ya. Nah teman-teman, saya pakai water pump ini ya, tuh water pump WP 106, pump WP 106. Ini buat yang di ini ya, kalau ini 85 watt, kalau ini ya, ini juga saya pakai di akuarium 85 watt. Kemudian dia kecepatannya 4000 liter per jam ya, 4000 liter per jam atau 4 meter kubik per jam ya. Tuh 4000 liter per jam, tuh 4000 liter per jam ya, 4. Ini juga sama, ini yang saya pakai ini bahkan lebih kecil, 35 watt, teknologi yang baru lagi. Dia juga sama, sekitar 4000 liter per jam juga ya. Tuh kencang banget ya teman-teman, kalau lihat 40. Jadi hemat di listrik juga ya, hemat di listrik juga, hemat di listrik juga ya, hemat di listrik juga. Kita coba. Sorry ya. Nah ini ya, saya pakai ini nih AC T5800 ya, 5800. Saya pakai ini juga bagus. Oh bukan 35 watt, ini 38 watt ya, 38 watt ya teman-teman nih ya, ini 38 watt. Nah, nih kapasitasnya nih AC T5800 ini bahkan lebih banyak ya, ini 5800 liter per jam ya, 5800 liter per jam. Silakan teman-teman kalau mau, kalau nggak salah ada di showcase saya juga ya, AC T5800 ya. Bagi yang mau gabungan antara aerator dan juga pompa air ya. Nah, saya pengen ada suara-suaranya. Jadi nggak apa namanya, nggak quiet gitu ya, nggak sunyi ya. Jadi ada suara-suara gemercik air, suara-suara air terjun, ya itu seperti itu ya teman-teman, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan ngasihkan lagi karena sudah habis pakannya ya, sudah habis. Nah ini tinggal sedikit lagi kita kasihkan semuanya ya, kita kasihkan semuanya, dibagi dua antara untuk kita kasihkan semuanya, dibagi dua antara untuk lain juga untuk
Karena nilainya nila hitam, jadi kurang begitu kelihatan. Beda dengan kalau nilainya nila merah, banyaknya ini nila hitam ya. Jadi nila merahnya masih ada tapi tinggal sedikit lagi. Kemarin banyak dijualin nila merahnya. Nah, tinggal terakhir kita kasihkan lagi ke lele ya. Saya saat ini baru punya 5 kolam guys ya. Nah, sekarang konsep perencanaannya dari 5 kolam tersebut, sekarang yang baru sekarang ini ikan lele, kemudian kolam ikan nila ya, 4 kolam ikan nila. Cuman yang masih ada ikannya adalah ikan kolam yang di sini, yang di belakang saya persis ya. Kalau yang lainnya lagi itu adalah kolam indukan, dan yang satunya lagi ini nanti untuk kolam pendederan ya. Jadi dari indukan tersebut mudah-mudahan nanti terjadi adanya anak-anak ikan lahir ya. Baru 1 minggu ya, baru 1 minggu lebih 1 hari karena hari Senin ya. Mulai kemarin dari hari Minggu tanggal 11 ya, tanggal 11 Januari saya mulai memijahkan. Mudah-mudahan kedepannya ada ikannya yang lahir, kita serok pisahkan. Jadi yang lahir semua kita pisahkan ke tempat pendederan ataupun tempat burayak ya, seperti itu. Oke, ini saya live sudah lebih dari 1 jam ternyata ya. Dan saat ini saya mau ke tempat kerja. Terima kasih bagi yang sudah bertanya, terima kasih bagi yang sudah mengikuti saya, terima kasih bagi yang sudah like video saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya praktekkan bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua, khususnya bagi yang sedang berbudidaya dan mau berbudidaya ya. Terima kasih. Untuk itu saya pamit undur diri dulu. Saya mau siap-siap mandi, kemudian sarapan dan berangkat kerja ya. Oke, akhir kalam. Oh ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan keilapan saya sendiri. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya di live selanjutnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam peternakan, dan juga salam perikanan.